بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin wal muslimat, ahibati fillah, para jamaah yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini dalam rangka kita talabul ilmi, menuntut dan mempelajari ilmu agama. Baik, kembali kita akan melanjutkan kajian kita. Masih kita membaca kitab tafsir, tepatnya tafsir juz amma yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan sekarang kita masuk ke dalam tafsir surat apa, Bu? Surat Al-Kautsar. Surat yang keberapa ini? Surat yang ke-108 dari urutan surat-surat di dalam Al-Quran. Baik. Surat Al-Kautsar artinya Al-Kautsar itu adalah al-khair al-katsir. Kebaikan yang banyak. Ada pula yang mengartikan Al-Kautsar itu adalah nama telaganya Nabi, yaitu Al-Kautsar. Nabi punya telaga nanti di akhirat, namanya Al-Kautsar. Ada pula yang menyebutkan Al-Kautsar itu artinya nahrun fil jannah, yaitu sungai yang ada di dalam surga. Ala kulli hal, semuanya ini maknanya benar. Karena kalau kita kaitkan semuanya, telaganya Nabi itu airnya dari mana? Dari surga, yang mana ada dua pancuran yang dihubungkan langsung dari sungai yang ada di surga. Dan airnya Nabi itu memiliki kebaikan yang sangat banyak. Jadi semua makna itu benar. Jadi tidak ada yang istilahnya tidak saling bertentangan, tapi saling menguatkan satu dengan yang lain. Surat Al-Kautsar ini
adalah dikategorikan oleh para ulama sebagai surat Makkiyah. Jadi surat Al-Kautsar ini termasuk dalam kategori surat Makkiyah. Surat ini diturunkan oleh Allah setelah Allah menurunkan surat Al-Adiyat. Surat apa? Al-Adiyat, ya. Surat Al-Adiyat, yaitu wal adiyati dhabaha. Baik. Sebelum kita membaca surat ini, saya ingin membacakan satu riwayat terkait surat ini yang kita nukil dari Asbabun Nuzul yang ditulis oleh Imam As-Suyuti. Disebutkan oleh beliau, akhrajahu Ibnu Abi Hatim, dikeluarkan dari Imam Ibnu Abi Hatim An-Sudi, dari Sudi. Qala beliau berkata, kanat Quraisyun taqulu, orang-orang Quraisy pernah mengatakan kepada Nabi, idza mata dzukurur rajuli batara fulanun, apabila meninggal anak laki-laki dari seseorang itu, maka mereka mengatakan apa? Batara fulan, artinya fulan itu telah terputus kebaikannya. Kenapa mereka dikatakan telah terputus kebaikannya? Karena kebiasaan orang Arab dahulu itu, mereka itu senang kalau mereka mendapatkan anak laki-laki. Kenapa mereka senang? Karena anak laki-laki itu yang akan meneruskan perjuangan mereka, meneruskan jejak mereka. Dan anak laki-laki itu bisa diajak untuk perang. Kalau anak perempuan tidak bisa. Ya. Makanya ketika mereka itu dikabarkan tentang adanya anak perempuan, apa yang terjadi? Maka wajah mereka pun menjadi apa? Menjadi hitam, merah, ya, karena mereka itu dikabarkan anak mereka itu anak perempuan. Makanya kebanyakan di zaman jahiliyah dahulu, anak perempuan itu dikubur hidup. Beda sama beda ketika zaman Islam datang, di mana Islam itu di antara salah satu misinya adalah untuk menyelamatkan para wanita dan menempatkan wanita itu pada derajat yang semestinya. Makanya kita sekarang ini kaum muslimah itu telah ditempatkan di derajat semestinya oleh Islam. Jangan menurunkan derajat kita sendiri. Mana contohnya? Wanita itu hukum asalnya naomah, bukan bawa truk itu, ngendarai bus, bukan. Nah, ini namanya menurunkan derajatnya seorang wanita. Baik. Jadi ketika seorang laki-laki meninggal anak laki-lakinya, maka mereka akan mengatakan fulanun bator, fulan itu terputus kebaikannya karena tidak ada yang akan melanjutkannya. Falamma mata waladun nabi, maka tatkala anaknya Nabi meninggal dunia. Ya, jadi kan anak Nabi yang laki-laki itu ada berapa ibu? 3. 1 Qasim. Yang kedua Abdullah. Yang ketiga Ibrahim. Ketika ketiga-tiganya meninggal, terutama yang terakhir itu Ibrahim, maka apa kata mereka kepada Nabi SAW? Batara Muhammadun, Muhammad itu telah terputus kebaikannya. Jadi tidak akan ada yang melanjutkan kenabiannya, maksudnya. Padahal memang sengaja Allah itu mewafatkan para anaknya Nabi supaya kenabian itu bukan untuk diwariskan. Maka Nabi diejek dengan mengatakan Batara Muhammadun, Muhammadun itu telah terputus kebaikan dari dirinya. Maka Allah pun menurunkan surat Inna a'tainakal kautsar.
Nah, ini sebab diturunkan surat ini. Karena ada celaan dari orang-orang Quraisy yang mengatakan telah terputus kebaikan kepada Nabi Muhammad. Maka Allah balas ucapan mereka dengan Allah menurunkan surat apa? Al-Kautsar. Baik. Sekarang kita baca tafsir dari surat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan engkau wahai Muhammad al-Kautsar. Apa yang dimaksud dengan al-Kautsar? Fil lughatil arabiyyah huwa al-khair al-katsir. Di dalam bahasa Arab, al-Kautsar itu diartikan al-khair al-katsir, yaitu kebaikan yang banyak. Wa hakadha kana Nabi sallallahu alaihi wasallam a'tahu Allah taala khairan katsiran fid dunya wal akhirah. Dan demikianlah Allah memberikan kepada nabinya itu kebaikan yang banyak, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi banyak kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak usah berbicara Nabi, kepada kita saja sebagai hamba-hambanya. Banyak nggak kebaikan yang Allah berikan kepada kita? Banyak atau tidak? Banyak. Tapi coba pas pandemi sekarang ini, seolah-olah kebaikan Allah itu luput dari kita semua. Kita hanya mengukur semua itu dengan pandemi yang ya cuma berapa lama sih? Padahal kita sudah hidup di atas muka bumi ini selama berapa tahun? Puluhan tahun. Bahkan ada yang sudah sampai lolita, lolos 50 tahun. Ya. Berapa kebaikan yang Allah berikan kepada kita coba? Apakah kebaikan yang banyak itu seketika itu sirna dari kita hanya lantaran karena pandemi yang cuma beberapa saat saja? Maka sungguh benar Allah mengatakan kepada kita itu, kita ini termasuk hamba-hamba yang kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bersyukur Bu atas segala kondisi yang kita hadapi. Nabi sudah memberikan kita konsepnya. Kalau dapat nikmat, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus. Kalau dapat musibah, kejelekan yang tidak kita senangi, kita disuruh tetap mengucapkan alhamdulillah, tapi belakangnya beda. Alhamdulillah ala kulli hal. Itu menunjukkan bahwasanya setiap mukmin ya harus senantiasa bersyukur dalam segala kondisi hidupnya. Baik dikala dia naik ataupun dikala dia turun, dikala dia senang maupun dikala dia susah. Maka Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala anhu, kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, sungguh mengherankan perkaranya orang-orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya seluruh urusannya orang-orang beriman itu baik. Walaysa dzaka illa lil mu'min, dan kondisi ini tidak akan ditemukan melainkan hanya pada orang-orang yang beriman. Apa kondisi tersebut? Kata Nabi SAW, in asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur, itulah yang terbaik untuknya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Kalau dia dapat musibah lalu dia bersabar, maka itulah yang terbaik untuk dirinya. Maka kita berada di antara dua kondisi ini. Karena kehidupan kita itu kalau nggak nikmat, ya musibah. Tapi yang paling banyak adalah nikmat. Adapun musibah sedikit. 1 bulan belum tentu kita dapatkan musibah. Ya. Tapi banyak sekali kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Nah, famin dzalika, maka di antara kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi, an-nahru al-azim alladzi fil jannati walladzi yasukku minhu mizabani ala haudihi al-mawrud sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi SAW, yaitu Allah memberikan sebuah telaga, yang mana telaga tersebut airnya mengalir dari sungai yang ada di surga
melalui mizaban. Apa mizaban itu? Dua pancuran. Tapi jangan dibayangkan, Ustaz, gimana model pancurannya? Wallahu a'lam bishawab. Nggak ngerti kita. Nantilah kita akan minum bersama-sama nanti di telaganya Nabi SAW. Allahumma amin. Kalau sekarang kita tidak tahu. Tapi jangan nanti dibayangkan, oh pancuran itu kayak dua keran yang ada di kolam gitu. Nggak gitu. Ya, nggak gitu. Adapun bentuknya seperti apa, bagaimananya, hada wallahu ta'ala a'lam. Coba lihat ya, kita kalau mau memperhatikan rentetan hari kiamat itu, orang yang dia itu berkesempatan minum di telaganya Nabi, berarti dia telah meminum air dari surga. Itu sebuah indikasi bahwasanya insya Allah dia pasti masuk ke dalam surga. Karena orang yang tidak minum dari telaganya Nabi, satu, mereka orang kafir. Yang kedua, mereka orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Dan yang ketiga, mereka pelaku bid'ah. Ini tidak akan minum dari telaga Nabi. Tapi kita yang berpegang teguh dengan tauhid di atas sunnah, insya Allah berkesempatan minum dari telaga Nabi. Kalaupun nanti kita misalkan diberi kesempatan untuk minum, maka insya Allah pasti nanti kita masuk ke dalam surga. Karena itu ibarat kata apa ya, dalam istilah makanannya itu sebagai appetizer-nya ya, salam. Apa appetizer itu? Hah? Iya, makanan pembuka. Ya, kita orang kampung nggak ngerti appetizer itu. Pergi cuci mulut, katanya akhirnya ambil sabun dicuci mulutnya. Iya. Itu pembuka. Subhanallah. Lihat banyak sekali menu-menu pembuka yang Allah berikan kepada kita sebelum masuk dalam surga. Di kuburan, apa pembukanya Ustaz? Allah melapangkan kuburan bagi orang-orang yang bertauhid. Tapi lihat orang kafir, disempitkan kuburannya sama Allah Ta'ala. Belum lagi di dalam kubur Allah berikan kita nikmat kubur, ditemani dengan amal soleh yang bentuknya baik rupanya. Beda sama orang-orang yang kufur sama Allah. Temannya siapa? Amal keburukan dia dan wajahnya buruk rupa. Banyak sekali makanan-makanan pembuka, istilahnya hidangan pembuka yang Allah berikan kepada kita sebelum nanti kita benar-benar masuk ke dalam surga. Luar biasa. Maka sabar, berada di atas sunnah, di atas tauhid ini sampai kita meninggal dunia, mengingat begitu banyak keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik. Jadi ada dua pancuran yang tersambung kepada telaga Nabi SAW. Lalu apa kata saya di sini? Ma'uhu asyaddu bayadun minal laban. Airnya itu lebih putih daripada susu. Lebih putih daripada. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya air telaganya Nabi itu tidak bening, tapi berwarna apa? Putih. Airnya itu lebih putih daripada apa? Susu. Wa ahla madaqan minal asal. Rasanya itu lebih manis daripada madu. Subhanallah. Ini bukan madu sembarangan loh ya. Lebih manis daripada madu yang paling manis di atas muka bumi ini. Apa madu yang paling manis? Saya tuh saya pernah ketawa ngakak itu di pas waktu perjalanan dari Jeddah dari Jeddah ke Madinah itu, mampir di rest ya kayak rest area gitu kan lumayan jauh tuh Jeddah Madinah itu perjalanan naik bus itu. Mampir di rest area, ada orang Yaman datang jual madu, ada madu ya Indonesia, madu ada madu Fir'aun katanya. Maksudnya madu Fir'aun itu gimana maksudnya? Ini madu dari zaman Fir'aun katanya. Manis katanya rasanya. Saya coba, sama kayak madu Subawah. Buat promosi dulu ya. Tapi kalau mau beli nggak apa-apa. Ya. Jadi manisnya lebih manis daripada apa? Madu. Wa atyabu raihatin minal misk. Dan baunya itu lebih harum daripada minyak
kasturi. Subhanallah. Lihat bagaimana, ya. Akhirnya Nabi SAW, akhirnya telaga Nabi lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Kemudian baunya itu lebih harum daripada minyak kasturi. Dan yang subhanallahnya, luar biasanya, airnya Nabi itu tidak basi. Kan biasanya ada air yang sudah kadaluarsa expired kan. Nah, airnya Nabi nggak ada expirednya. Ya. Karena itu adalah air yang datang dari surga. Wa hadzal haudu fil qiyamati fi arasatil qiyamati yariduhal mu'minun min ummatin Nabi SAW, yang mana telaga ini terletak pada pertengahan padang mahsyar, jadi di tengah-tengah dia. Dan setiap mukmin itu akan mendatangi telaganya Nabi SAW, ya, mendatanginya, tapi dengan syarat dia tidak pernah melakukan kesyirikan dan melakukan perbuatan bid'ah yang belum bertobat. Ustaz, gimana kalau dulu saya pernah syirik, tapi sekarang sudah tobat? Kemudian dulu saya pernah melakukan perbuatan bid'ah dan sekarang saya sudah bertobat. Insya Allah dengan tobatnya itu akan menyebabkan kita bisa minum dari telaga Nabi. Yang parah itu kalau tidak bertobat. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, ya, di dalam hadis yang sahih, saya carikan hadisnya, saya lupa riwayatnya. Kalau nggak salah riwayat Bukhari Muslim. Itu banyak hadisnya, jadi hadis itu mutawatir para ulama. Di mana Nabi SAW pernah mengatakan, ana faratukum alal haud. Aku akan menunggu kalian di telaga kelak. Ya. Dalam riwayat Bukhari Muslim. Betul. Ya. Ana faratukum alal haud. Aku akan menunggu kalian nanti kelak di telagaku. Man waradahu syariba minhu. Barang siapa yang mendatanginya pasti dia akan meminum darinya. Nah itu dia. Barang siapa yang mendatangi telaga tersebut pasti akan minum. Wa man syariba minhu lam yadma ba'dahu abadan. Tetapi dan barang siapa yang sudah minum, maka dia tidak akan pernah merasakan haus selama-lamanya. Karena ingat, di padang mahsyar itu kita membutuhkan air karena saking panasnya. Membutuhkan naungan karena tidak ada tempat untuk bernaung. Bayangkan kondisi kita dikumpulkan di hari kiamat, kata Nabi SAW, yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan buhma. Kita dikumpulkan di hari kiamat dalam kondisi hufa, tidak beralas kaki, uro, tidak memiliki pakaian, gurlan, tidak disunat atau dikhitan, buhma, tidak memiliki apapun dari urusan-urusan dunia. Apa yang kita banggakan di dunia, tidak ada nanti di akhirat semuanya itu. Murni kita akan menghadap Allah Ta'ala seperti kita lahir dan kita membawa amal ibadah yang kita kerjakan selama di dunia. Makanya Aisyah sempat ketika ditanya, disampaikan hadis itu, apa kata Nabi SAW? Apa kata Aisyah radhiyallahu taala kepada Nabi? Ya Rasulullah, ayat duru ba'duhum ba'do. Kalau mereka telanjang, apa enggak nanti saling intip? Yang laki intip perempuan, yang perempuan intip yang laki. Ya. Apa enggak nanti saling intip? Kata Nabi SAW menjawab Aisyah, al-amru asyaddu min an yanduru ba'duhum ba'do. Perkaranya itu lebih dahsyat daripada hanya sekedar saling intip. Wis gak ngurus orang lain sudah nanti. Kita akan sibuk terhadap diri kita sendiri. Oleh karenanya Allah mengatakan dalam surat Abasa, fa idza ja'atis sakha, tatkala sangkakala itu ditiupkan untuk yang ketiga kali atau yang kedua kalinya yang disebut dengan nafhatul ba'ats, yaitu tiupan untuk membangkitkan seluruh makhluk yang sudah Allah binasakan seluruhnya ataupun yang meninggal sebelumnya, Allah bangkitkan untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Apa kata Allah Ta'ala? Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Seorang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi. Bukan hanya saudaranya, dari ibu bapak. Wa sahibatihi wa bani. Bahkan dari istri dan anak-anak yang dicintai. Ibu tidak akan cari suami ibu nanti. Begitu pula suami ibu tidak akan cari ibu.
Tidak ada lagi waktu untuk mencari ini mana anak saya, mana ini putra saya, putri saya. Tidak ada waktu. Semua kita akan justru kabur dari mereka. Kenapa kita kabur dari mereka? Karena kita tidak mau dimintai pertanggungjawaban oleh mereka. Oleh karenanya Amr bin Qais al-Mula'i, beliau pernah memberikan sebuah komentar terkait firman Allah Ta'ala dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Apa kata Amr bin Qais al-Mula'i? Kata beliau, ayat ini menjelaskan kepada kita apa? Innal mar'ata la tukhasima zawjaha yaumal qiyamati indallah. Bahwasanya seorang istri akan menggugat suaminya di hari kiamat di hadapan Allah. Bayangkan, istri akan menggugat kita suami di hari kiamat di hadapan Allah. Apa bentuk gugatan suami istri kepada suaminya? Apakah dia akan menggugat, ya Allah, ini suamiku ini ya punya istri 2 tapi nggak pernah adil berikan aku nafkah, baik nafkah batin atau nafkah lahiriah. Atau mungkin istrinya akan bilang, ya Allah, ini suamiku tidak pernah memberikan aku uang bulanan sesuai dengan kebutuhanku, kurang terus. Bukan itu yang akan menjadi gugatan ibu-ibu nanti kelak di akhirat. Apa kata Amr? Seorang wanita akan mengatakan kepada Allah Ta'ala, menggugat suaminya yang dulu mereka saling cinta, yang dahulu mereka saling Masya Allah kemana, pergi ke sana ke sini, senantiasa bersama-sama kita dengan istri-istri kita. Ya. Kata seorang wanita kepada Allah Ta'ala, menggugat suaminya, hada zauji la yu'allimuni wa la yu'adibuni. Ini suamiku ya Allah, gak pernah ngajari aku sholat, gak pernah ngajari aku ibadah, gak pernah mendidik aku di atas agama, dia pernah mendidik aku di atas akhlak yang mulia. Apa kerjaannya? Wa ya'tini bihubzisu, sibuk untuk mencari nafkah dunia tok untukku. Banyak suami seperti itu. Sing penting urusan dapur bukan masalah dapur tok kita hidup ini, tapi yang paling utama kemana rumah tangga itu akan dibawa, bahtera rumah tangga itu akan dibawa. Dan baiknya bahtera rumah tangga itu dibawa tergantung bagaimana suami menjadi seorang pemimpin yang baik di dalam mengajarkan agama, mengajarkan akhlak kepada istri dan anak-anaknya. Nah, ini penting. Nah, ibu tugasnya sekarang perannya apa? Kalau suami lupa, diingatkan. Karena tugas seorang istri adalah mengingatkan suaminya, tapi tentu dengan cara yang baik. Jangan nanti ngingatin suaminya itu kayak ngingatin sama anaknya, beda. Suami itu pemimpin, kita harus menasihatinya dengan cara yang baik. Ya. Taib. Jadi kata Nabi SAW, pasti kita akan mendatanginya, ya, telaga tersebut. Tapi ternyata ada orang-orang yang mereka itu dilarang untuk meminum dari telaga Nabi. Salah satu sebabnya karena mereka itu melakukan perbuatan bid'ah. Jadi pasti akan mendatanginya. Wa aliyatuhu kanujumis sama'i kasratan wa hasanan. Adapun bejana yang ada di telaganya Nabi itu seperti jumlah bintang yang ada di langit. Banyak. Sudah jumlahnya banyak, bentuknya bagus. Kita tidak pernah lihat yang wallahu a'lam bentuknya seperti apa. Yang penting kita imani jumlahnya banyak dan bentuknya bagus. Tidak ada istilah nanti di akhirat, Ustaz, apakah nanti minumnya itu pinjam dong bejanamu? Tidak ada. Ya, kita akan menggunakan bejana kita masing-masing, gelas kita masing-masing untuk meminum dari telaganya Nabi SAW. Jadi nggak ada istilah nanti berebut, ayo lari sama itu. Barang siapa yang telat nanti nggak dapat apa gelas untuk minum, nggak ada istilah seperti itu. Allah sudah siapkan ya semuanya. Jadi tidak ada namanya berdesak-desakan, tidak ada lagi yang namanya aku dulu, tidak ada.
Karena telaganya Nabi itu sangat luas. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, lebarnya saja itu sejauh sebulan perjalanan. Sebulan perjalanan. Kalau lebarnya segitu bagaimana Pan? Oh iya, kita lanjutkan. Faman kana waridan ala syariatihi fid dunya kana waridan ala hawdihi fil akhirah. Nah ini dia. Barang siapa yang selama di dunia dia menerapkan syariat Nabi SAW, menerapkan sunnah di dalam kehidupannya, menjauhkan diri dari perbuatan bid'ah, maka dipastikan orang ini pasti akan meminum dari telaganya Nabi. Pasti. Maka istiqomah di atas sunnah, supaya kita ini berkesempatan untuk minum dari telaganya Nabi SAW. Ya. Wa man lam yakun waridan ala syariatihi fa innahu mahrumun minhu fil akhirah. Maka barang siapa yang selama di dunia justru menjadi penentang sunnah Nabi, justru dia itu yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diajarkan oleh Nabi, maka bisa dipastikan orang ini terhalang dan haram dari minum dan minum dari telaganya Nabi. Nah ini kata para ulama salah satu dampak buruk dari perbuatan bid'ah. Ada usah melakukan bid'ah, tinggalkan bid'ah itu. Ya, ini salah satu dampak buruknya, hukuman bagi pelaku bid'ah. Tidak bisa minum dari telaga Nabi SAW. Bahkan kalau kita membaca kitab Fadlul Islam, ternyata ada satu bab yang menjelaskan apa? Pelaku bid'ah itu terhalang dari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sudah sampai bid'ah yang sangat tinggi. Itu Allah hampir menutup pintu tobatnya kecuali mereka-mereka yang mau kembali dengan benar kepada Allah. Jadi jangan melakukan perbuatan bid'ah dalam urusan agama. Cukupkan diri dengan sudah ada. Amalkan zikir yang telah diajarkan. Ayat sholatlah seperti sholatnya Nabi, baca Quran seperti baca Qurannya Nabi. Ya, kita menghatamkan Al-Quran seperti sunnah Nabi. Jangan satu hari satu kali, tapi minimal berapa hari? Berapa hari? 3 hari. Ya. Wa min al-khairatil katsirati allati utiyaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan maka di antara kebaikan-kebaikan yang banyak yang diberikan kepada Nabi selain daripada Nabi diberikan telaga. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari itu nomor hadis 335. Berapa Bu? Sedangkan Imam Muslim nomor hadis 521. Berapa? Kata Nabi SAW, "Utitu khamsan lam yu'tihinna ahadan minal anbiya qabli." Aku diberikan 5 hal yang belum pernah diberikan kepada Nabi sebelumku. Tidak pernah. Jadi 5 hal ini hanya diberikan kepada Nabi SAW, tidak pernah diberikan kepada selain Nabi. Apa kelima hal tersebut? Yang pertama, nusirtu bi ru'bi masirata syahrain. Aku dimenangkan oleh Allah Ta'ala kalau mau perang itu 1 bulan perjalanan. Jadi sebelum Nabi mau perang, musuhnya sudah kalah duluan. Yang kedua, di antara 5 hal yang diberikan kepada Nabi dan tidak diberikan kepada Nabi sebelumnya, wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Dan Allah menjadikan bagiku bumi ini sebagai tempat sujud, suci untuk kita bersuci, kecuali tempat-tempat yang memang tidak diperbolehkan. Mana contohnya? Kuburan. Tidak boleh sholat di kuburan Bu, kecuali sholat jenazah. Sholat jenazah itu boleh di kuburan. Itu toh yang boleh, yang lainnya tidak boleh. Kemudian yang tidak boleh tempat sholat juga, yaitu tempat-tempat yang ada najisnya, seperti toilet. Jangan sholat di toilet. Selain daripada tempat-tempat tersebut, seluruh tempat di atas muka bumi ini hukum asalnya adalah tempat untuk kita sholat. Dimanapun kita mendapati waktu sholat, maka sholatlah di situ. Kalau tidak ada air,
Allah memudahkan kita untuk bertayamum. Gampang. Ya. Ustaz, gimana kalau seandainya saya selesai sholat, saya jalan tiba-tiba mendapati air, ya sudah selesai sholatnya. Maka tidak perlu diulangi. Ini pendapat yang saya pilih. Memang ada pendapat yang mengatakan kalau ketemu air maka sebaiknya diulangi. Tapi saya memilih pendapatnya, ya sudah, karena sudah selesai melakukan sholat, maka tidak perlu untuk kita mengulangi sholat kita. Ya, tidak perlu. Tapi kalau panjenengan itu was-was, misalkan, saya was-was Ustaz, saya ulangi, maka tidak ada masalah untuk Anda mengulangi sholatnya ketika mendapatkan air. Yang ketiga, wa utitu syafa'ah. Aku diberikan syafaat, kata Nabi SAW. Yang kita kenal dengan syafaatul utbah, itu nanti pembahasannya masalah syafaat. Yang keempat, wa uhillat li al-maghanim. Dihalalkan bagiku al-maghanim. Apa itu maghanim? Harta rampasan perang. Kalau dulu tidak boleh, harta rampasan perang itu tidak boleh dinikmati. Kalau sekarang di zaman Nabi SAW, mulai dari zaman Nabi sampai sekarang itu boleh. Sedangkan yang kelima, wa kana Nabi SAW yub'atsu ila qaumihi khassa wa bu'itsu ila an-nasi 'amma. Kalau Nabi terdahulu itu diutus kepada kaumnya secara khusus. Tapi kalau Nabi diutus kepada seluruh makhluk, bukan hanya manusianya, tapi juga kepada jinnya, kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Nah, ini menunjukkan tentang apa? Allah itu memberikan kebaikan yang sangat banyak kepada siapa? Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tafsir ayat yang pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah karena Rabbmu dan menyembelihlah. Ayat yang kedua ini, kata para ulama, sebagai bentuk bersyukur kepada Allah Ta'ala atas kenikmatan yang Allah berikan di ayat yang pertama tadi. Maka di antara bentuk bersyukurnya, Nabi diperintahkan untuk apa? Salat dan menyembelih. Ya. Salat yang seperti apa yang dimaksud di sini? Wal muradu bis salati huna jami'us salawat. Yang dimaksud dengan salat di sini adalah seluruh salat, bukan hanya yang wajib tapi juga yang sunnah. Kita itu jangan terlalu mencukupkan diri dengan yang wajib. Karena keimanan kita tidak seperti keimanan para sahabat. Tapi juga harus menambahnya dengan yang sunnah. Sunnah rawatib, tahajud, duha, dan yang lainnya. Kalau masuk masjid ada sunnah tahiyatul masjid. Kalau ibu mau gabung niatnya sunnah tahiyatul masjid dengan sunnah sholat wudu sama sholat duha, boleh jadi satu rangkaian. Selama ibadah itu ibadah yang hukumnya sama. Ya, Ustaz, gimana saya mau menggabungkan niat sholat duha dengan tahiyatul masjid? Tidak boleh, karena satunya wajib, satunya sunnah. Seperti yang sering kali terjadi itu, mengkodok puasa Ramadan ketepaan pas hari Senin atau hari Kamis. Jadi niatnya digabung kodok sama Senin, Kamis. Ini hukumnya tidak boleh, karena kodok itu hukumnya wajib. Sementara Senin Kamis itu hukumnya sunnah. Kalau ibu mau gabung puasa Senin Kamis itu dengan puasa Ayyamul Bid'ah atau dengan puasa Daud sekalian, atau mungkin pas waktu bulan Syawal puasa 6 hari di bulan Syawal itu gak ada masalah. Ini ke puasa qadha digabung dengan puasa sunnah, itu tidak boleh. Ya. Jadi yang hukumnya wajib sendiri berdirinya, yang hukumnya sunnah itu boleh digabungkan dengan beberapa amalan. Ya. Ustaz, misalkan kalau saya mau gabung amalan sunnah itu menjadi satu, tapi amalannya ada 5, tidak apa-apa. Kalau bisa 10 juga tidak masalah. Ya. Sholat sunnah duhanya, sholat sunnah tahiyatul masjidnya digabung, sholat sunnah wudhunya, sholat kemudian sholat apa? Sholat apa ini? Cuma 3 ya? Apa lagi? Sholat sunnah taubat misalkan digabung 4, tidak ada masalah. Yang penting statusnya sama-sama
sunnah. Wa awwalu ma yadkhulu fihi as-salat al-maqruna bin nahr wa hiya salatu Idul Adha lakin al-ayat syamila amma. Tapi tafsiran yang lain yang menyebutkan apa? Yang dimaksud dengan sholat di sini adalah sholat Idul Adha. Kenapa? Karena rentetannya itu setelah sholat Idul Adha kita menyembelih. Jadi tafsir ayat ini itu ada dua. Tafsir yang pertama maksudnya adalah sholat secara umum. Sedangkan tafsir yang kedua yaitu sholat Idul Adha. Tapi wallahu ta'ala alam, pendapat yang paling kuat yang dikuatkan di sini oleh para ulama seperti dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang dimaksud dengan fasholli li rabbik, maka sholatlah karena Rabbmu, yaitu sholatnya adalah sholat yang wajib dan sunnah, sholat secara umum, bukan yang berkaitan dengan sholat Idul Adha. Begitu pula dengan menyembelih. Apa yang dimaksud dengan menyembelih di sini? Apakah menyembelih yang kaitannya dengan pas waktu hari raya kurban saja? Itu salah satu pendapat. Tapi yang paling kuat pendapatnya adalah yaitu kita menyembelih secara umum, di mana kita itu diperintahkan ketika menyembelih itu atas nama Allah, karena menyembelih itu bagian daripada ibadah. Maka tidak boleh seorang itu menyembelih tujuannya untuk nanti untuk pindah rumah, tujuannya karena ingin bangun rumah baru atau ingin buat pondasi, nanti kepala hewannya ditanam di pondasi tersebut, itu sama halnya menyembelih untuk dipersembahkan kepada selain Allah. Tidak boleh. Atau menyembelih hewan untuk kepalanya dialirkan ke sungai, ke sungai gimana? Laut. Isi yang kita istilah apa? Larung laut. Apa itu larung? Sedekah ya laut kita. Sedekahlah laut. Ada beberapa waktu yang lalu itu sedekah bumi. Jadi buminya diberikan. Ngapain bumi diberikan sedekah? Wong kita cari makan. Ya, Allah perintahkan kita untuk bercocok tanam di mana? Di bumi. Saya tuh heran. Nggak tahu, mungkin besok ada sedekah langit mungkin ya. Gimana cara sedekah langit gitu? Jadi tunggu pesawat lewat, ini pesawat itu ke bawah nih. Kalau sedekah laut tuh yang untung nelayannya, ketemu kepala sapi lumayan dibakar, bawa pulang ke rumah. Menyembelih itu untuk Allah. Jadi tidak harus karena ada satu momen-momen tertentu kita menyembelih. Misalkan mau makan ayam, ya sudah sembelih atas nama Allah, itu sudah dihitung sebagai ibadah. Sisanya dagingnya mau dinikmati tidak apa-apa. Mau dibuat opor ayam kah? Mau dibuat sosis ayam kah? Mau dibuat bakso ayam kah? Ya, mau dibuat ayam-ayaman kah? Intinya kita ketika menyembelih itu atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang dimaksud dengan apa? Fasholli li rabbika wanhar. Ya. Karena kebiasaan orang Arab dahulu, mereka itu adalah orang yang sangat royal di dalam menyembelih, terutama di musim haji. Abu Thalib saja itu bisa sampai ratusan ekor unta disembelih untuk jamaah haji. Bahkan pernah itu dikisahkan, ada seorang sahabat itu ingin beli kuda sahabat yang lainnya. Akhirnya dia pergi ke rumah sahabat itu bertamu. Nah, tuan rumahnya ini, si pemilik kuda, dia tidak tahu menyuguhkan apa sama tamunya selama 3 hari ini. Karena kan dia tidak akan nanya kepentingannya apa, keperluannya apa selama 3 hari. Ya, tidak akan ditanya sama pemilik rumah. Akhirnya dia bingung, kita mau suguhkan apa? Akhirnya dia lihat, oh dia masih punya kuda di luar. Disembelihlah kudanya itu untuk dijadikan sebagai jamuan tamunya ini selama 3 hari. Sampai pada hari ketiga, tuan rumahnya tanya, "Afwan pula, kamu datang ke sini untuk ngapain?" "Saya ke sini itu untuk beli kudamu." "Loh, yang kamu makan tiap hari itu yang kuda yang mau beli itu." Ya, gimana caranya mau beli sekarang? Jadi fasholli li rabbika wanhar, salatlah dan menyembelihlah sebagai bentuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun demikian. Ya. Lalu Allah Ta'ala berfirman di ayat yang terakhir, "Inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad
bukan orang-orang yang terputus dari kebaikan Allah Ta'ala. Ya. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, ya, bukan orang-orang yang terputus dari rahmat Allah atau dari kebaikan Allah. Justru mereka-mereka yang membenci mula, yang mereka itu terputus dari kebaikan Allah. Ya. Mereka yang menghinamu, mereka yang mendolimimu, pada hakikatnya mereka lah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini pelajarannya adalah tidak bolehnya kita itu menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena menghina Nabi itu bagian daripada kekufuran. Jangankan menghina pribadi Nabi, menghina salah satu sunnah Nabi saja tidak boleh. Apalagi menghina kepribadian beliau, yang mana beliau adalah seorang Nabi. Jadi Nabi itu adalah orang yang tidak terputus kebaikan. Meskipun Nabi itu anaknya sudah meninggal dunia, tapi kebaikan Nabi itu tidak pernah terputus. Bayangkan, kita yang mengamalkan agama ini tetap ada bagian pahala untuk siapa? Untuk Nabi SAW. Karena beliau orang yang pertama kali mengajarkan kita agama yang mulia. Makanya kalau ada orang-orang yang mencela Nabi, yang menggambarkan Nabi seperti ini, tugas kita adalah kita menentang semua itu dan kita membela kehormatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hada wallahu taala alam, ya, dari tafsir yang bisa kita ambil terkait dari tafsir surat Al-Kautsar, yang mana arti Al-Kautsar itu sendiri tadi adalah al-khair al-katsir, yaitu kebaikan yang banyak. Dan semoga Allah Taala memberi kita kesempatan untuk bisa meminum dari telaganya Nabi Sallallahu Alaihi